Pas jam 9 nih tiba-tiba bokap pulang. Itu nggak biasanya bang. Biasanya itu bokap paling telat itu pulang jam 4. Biasanya ya, itu tumben-tumbenan. Pulang bawa kantong kresek kecil, dagangannya kemana? Saya ngelihat dari jauh. Pulang sempoyongan ya kan. Pas sampai rumah, assalamualaikum, Mi, kayak manggil ibu. Waalaikumsalam. Kenapa pak? Mi, bapak ketembak katanya. Kaget dong. Tangan tuh udah nggak bisa ini, pokoknya udah begini aja bang. Iya. Matanya tuh bang putih semua bang. Hitamnya nggak ada. Kagak kelihatan. Di situ saya udah pesimis tuh bang ya. Wah, lewat nih bokap gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Maaf ya sob, gue pakai shooter lagi nih karena lagi kurang enak badan. Dan kali ini kita kedatangan nih salah satu abang-abang dari Depok, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu di tahun 2007 nih. Dan kisah ini barbar banget ya sob. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang Badru. Siapa namanya bang? Sebelumnya perkenalkan nama saya Heru bang Badru. Heru. By the way, Depoknya di mana bang Heru? Itu di daerah Sawangan. Sawangan ya. Sawangan. Sapa dong bang warga Depok. Selamat malam warga Depok. Apa kabar semuanya ya? By the way, kita masih baik ya bang Heru ya. Jauh-jauh dari Depok nih sini buat berbagi kisah pengalamannya buat teman-teman semua nih. Betul. By the way, ini kejadian tahun berapa nih bang Heru? Kejadian ini tuh tahun 2007 bang. Oke, betul 2007 ya. Cuman memang ya sampai sekarang ya masih terngiang-ngiang terus terang aja. Dan nggak bisa dilupain. Wah itu mungkin sampai akhir hayat itu nggak bisa dilupain. Cuman di sini ya kita berbagi pengalaman aja dari cerita ini. Kita ambil pelajaran dari cerita Betul, ini bang ya. Oke, tahan dulu bang Heru ya. Siap bang. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mes di sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Bang Heru, kisah pengalamannya nih Bang? Baik bang, sebelum mulai saya sapa penonton dulu kali ya. Iya, silakan Bang. Assalamualaikum penonton Gibah Misteri dimanapun Anda berada. Jadi sebelum mulai, alangkah baiknya mungkin kita kirimin Al-Fatihah dulu kali bang. Soalnya bokap udah meninggal 2 tahun kemarin. Siap, kirim buat bokap almarhum. Iya. Kita bacain surat Al-Fatihah aja kali bang. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillah. Oke, gimana nih Bang? Baik bang. Jadi kisah ini, cerita ini sebelum saya berani untuk menceritakan sebenarnya sih udah diwanti-wanti sama orang tua, sama ibu ya, terutama sama ibu. Untuk tidak menceritakan lagi. Ya pada dasarnya mungkin ibu takut trauma atau gimana gitu bang ya. Cuman saya kasih pengertian ke ibu supaya maksudnya saya berani menceritakan kembali kisah ini bukan untuk mengungkit luka lama, tapi ingin ya memberi edukasi lah. Iya, mungkin buat teman-teman pelajaran juga. Betul, ya. Memberi pelajaran, betul. Kita buat antisipasi, betul. Jadi ini tuh kisah ini terjadi pada tahun 2007 bang. Sebelum ke inti cerita nih ya, saya ceritain dulu nih inian bokap nih bang. Perjalanan bokap dulu nih bang. Jadi bokap itu jualan baju bang. Jualan baju di salah satu pasar di kota Bogor. Emang kan saya asli dari Bogor. Jualan baju-baju bekas, celana kayak gitu bang. Iya. Mungkin bisa dibilang ini kali ya, jualan loakan kali ya.
Untuk Kalau sekarang bahasanya gaulnya thrifting. Nah itu ya seperti itu Anak Bang. zaman sekarang. Oke. Di sepanjang jalur itu yang namanya pasar kan pasti banyak pedagangnya juga, banyak saingannya juga kan Bang. Dan banyak juga bukan cuman penjual loakan baju itu juga kan, ada yang jual buah apalah. Nah tapi sepanjang jalan itu tuh memang persaingan ketat Bang, banyak gitu kan. Nah salah satunya ini tetangga dagang bokap nih Bang. Untuk jualan loakan tersebut itu ada ininya Bang, ada pengepulnya. Bukannya kita cari barang gitu, cari barang untuk dijual lagi, tapi ada suppliernya. Iya. Jadi dia yang nyari ke kampung-kampung atau kemana, nah setelah dapat baru dibawa ke situ. Nah awalnya itu si supplier ini langganan tetangganya bokap di pasar. Cuman lama tetangganya bokap ini tuh ngasih harga nggak kira-kira Bang. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Misalkan si pengepul ini ngasih 50.000, ditawarnya sama dia 20, 25. Gitu. Nah dia coba-coba nih Bang, mulai nawarin ke bokap. Nah sama bokap itu ditawar pasti namanya jual beli pasti ada tawar menawar. Tapi bokap nawar nggak sesadis yang sebelah gitu kan. Akhirnya misalkan 50 sama bokap dibayarin 40 apa 45. Intinya kalau bokap niatnya itu saling tolong menolong lah. Iya. Dan bokap juga kan udah ditolongin sama dia, dicariin barang gitu kan. Anggaplah itu uang keringet. Udah tuh Bang. Nah singkat cerita nih Bang ya. Seinget gua tuh waktu itu tuh hari Senin Bang. Seinget gua ya. Kebetulan waktu itu gua udah kerja. Tapi pas libur, pas ada di rumah. Nah pagi nih seperti biasa Bang. Bokap nyiapin dagangan. Terus berangkat jam 6 nih. Memang kebiasaannya itu berangkat pagi. Karena katanya kalau berangkat lebih pagi kan katanya rezeki lebih banyak gitu kan. Berangkat pagi jam 6. Nah saya juga sempat bawain barang-barang dagangannya nih ke depan. Soalnya dari rumah ke jalan itu lumayan Bang. Agak-agak jauh itu kan. Udah tuh. Ya kita di rumah biasa sama Umi ya kan. Ada tuh ada yang sekolah. Pas jam 9 nih tiba-tiba bokap pulang. Jam 9 apa ini? Jam 9 pagi Bang. Wah, cepat. Berangkat jam 6, pulang jam 9. Oke. Itu nggak biasanya Bang. Biasanya itu bokap paling telat itu pulang jam 4. Biasanya ya, itu tumben-tumbenan. Pulang, bawa kantong kresek kecil, dagangannya kemana? Saya ngelihat dari jauh. Pulang sempoyongan ya kan. Pas sampai rumah, Assalamualaikum, Mi, manggil ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Mi, bapak ketembak katanya. Kaget dong. Saya di samping rumah ngedenger kaget Bang. Ketembak, bokap gua ketembak apa nih saya kata gitu. Saya pikir mah ini Bang senjata apa? Senpi, senjata tajam. Senpi atau enggak pistol gitu. Pistol atau enggak apa airsoft gun apa kan. Wah, bokap gua ketembak nih, buru-buru saya masuk Bang. Begitu saya masuk tuh bokap udah duduk Bang di ruang tamu. Udah duduk sambil megangin itu baju warna hitam dipegangin begini Bang. Jadi sambil senderan ini begini. Gue tanya dong sama nyokap kan, Mi, bapak kenapa? Ketembak katanya. Apanya yang ketembak? Saya kata itu kan. Umi saya bilang, udah gak usah berisik ya. Bukan ketembak karena itu senjata api katanya. Terus ketembak apaan? Begitu dibuka Bang. Tuh lihat aja kata Umi gitu kan. Begitu dibuka lagi senderan begini, itu darah Bang. Gila. Dalam hati saya nih, ini mah guna-guna saya kayak gitu kan. Kesantet ini mah. Mungkin ya bahasa ketembaknya itu. Iya. Darah Bang keluar dari ini. Dari hidung ya? Dari hidung, dari mulut. Kalau mimisan kan paling cuman sedikit Bang. Ini banyak Bang ngalir itu. Jadi ditutupin nih Bang pakai kain hitam itu kan. Jadi supaya nggak berceceran ke sini-sini Bang. Karena kan dia dari pasar ke rumah kan naik angkot. Mungkin takutnya ada yang satu angkot apa ngerasa gimana gitu Bang. Wah panik Bang di situ. Abis itu terus ibu nyuruh saya ini manggil Ustadz. Nggak lama saya jalan nih ke rumah Pak Ustadz itu. Kebetulan jadi rumah Pak Ustadz itu masih Bang, masih satu deretan lah sama rumah. Tapi rumah Pak Ustadz itu ya terhalang sekisaran 3 apa 4 rumah gitu. Dari rumah saya ya, dari rumah ibu. Satu lingkungan lah Mas. Masih satu lingkungan Bang. Nah itu pas saya lagi jalan Bang, itu saya ngelihat di ini Bang, plastik yang tadi yang dibawa sama bokap, ternyata itu isinya udah itu semua Bang. Apa? Itu bekas ininya. Oh, darah hidung. Iya. Wah di situ tambah panik dong Bang. Jadi itu sebagian dagangannya dia Bang, dipakai buat nadangin ini. Jadi supaya nggak kemana-mana. Iya.
Buru-buru saya ke rumah Pak Ustadz itu kan. Saya ke rumahnya, saya ketok-ketok. Assalamualaikum, keluar dia. Kebetulan Pak Ustadz ini masih guru ngaji saya. Pak Ustadz ini namanya Pak Ustadz Iwan. Kalau saya manggilnya Amang. Kalau bahasa pesantren-pesantren sana kan kalau sama yang tuaan manggilnya Amang. Amang itu kan Mamang. Mang, minta tolong Mang, saya kata. Kenapa Ru? Tolong ke rumah Mang. Emang ada apaan? Bapak Mang ketembak. Dia juga kaget Bang. Pikiran dia ketembak inian. Pistol iya. Ketembak katanya. Ketembak apanya kan? Udah Mang cepetan ke rumah Mang, saya kata gitu kan. Akhirnya udah tuh, saya ke rumah berdua sama Pak Ustadz itu kan. Pas sampai di rumah, Pak Ustadznya kaget Bang. Wah, astagfirullahaladzim kata Pak Ustadznya kan. Terus dia buru-buru minta air. Tolong ambilin air. Sambil dipegangin tuh bokap Bang. Posisi udah ini Bang, udah senderan begini. Posisi karena udah lemes kali ya. Ya dari pasar ke rumah itu jaraknya lumayan Bang. Kalau kita naik angkot aja itu bisa kisaran 1 jam Bang. Oh, jauh berarti. Jauh lumayan Bang. Akhirnya udah tuh. Diminta air putih di gelas, saya kasih. Terus dibacain nama Pak Ustadznya entah apa ya, saya nggak paham dah gitu kan. Terus diminumin Bang. Alhamdulillah tuh agak reda. Yang tadinya lumayan ini gitu ya, ngocornya lumayan gitu kan, agak reda tuh Bang. Mungkin karena itu kali, karena doanya kali ya. Agak reda tuh. Nah setelah itu baru saya ke rumah Mamang. Saya ngasih tahu saudara-saudara kalau bokap itu kena guna-guna kali ya bahasanya ya. Akhirnya pada datang tuh Bang. Pas pagi itu pada datang. Dari pagi dari jam 9 bokap nyampe rumah sampai siang itu alhamdulillah tuh Bang, nggak bertambah. Darahnya nggak bertambah, tapi masih tetap keluar. Kalau yang di mulut itu udah mulai inilah, udah mulai agak berkurang. Nah, tinggal yang di hidung itu masih keluar, tapi kayak mimisan gitu Bang, sedikit. Dan itu bisa dilap pakai tisu. Yang sebelumnya memang harus pakai itu. Akhirnya pada datang saudara, kebetulan memang saudara bokap itu tinggal nggak jauh dari rumah. Kayak Mamang, kayak Uwa, Bibi gitu kan pada datang. Udah ngobrol tuh Bang, pada kaget lah ngedenger kabar adanya begitu. Udah ngobrol. Habis zuhur itu kisaran jam 1 kali ya, jam 1, jam setengah 2. Kena lagi Bang. Kenapa tuh? Keluar lagi Bang. Oh, darah gitu. Iya. Panik dong kita ya kan. Lagi ngobrol, tahu-tahu batuk. Pas diiniin darah Bang. Yang tadinya di ruang tamu, kita lagi ngobrol sama Uwa, sama Mamang ya, sama saudara. Namanya lagi ngobrol kan, begini santai. Tahu-tahu batuk, keluar darah. Panik dong. Kaget. Terus kata Uwa, pindahin katanya. Dipindahin tuh ke tempat yang semula. Ruang tamu yang satu lagi itu Bang. Jadi rumah saya tuh ada 2 ruang tamu. Terus kata Umi, panggil itu lagi ya, Pak Ustadz. Soalnya pas dari yang awal tuh pikiran Pak Ustadz mungkin udah ini kali, udah enakan, Pak Ustadznya pulang. Panggil lagi Bang, Pak Ustadznya. Panggil lagi ke sana ke rumahnya. Terus datang lagi Pak Ustadznya. Udah datang Pak Ustadz nih, ditanganin lagi sama Pak Ustadznya. Alhamdulillah tuh Bang, ini lagi reda lagi. Ya, dengan cara yang sama ya. Yang pertama minum air gitu kan. Air yang udah dibacain doa lah sama Pak Ustadz itu kan. Nah udah nih kita udah lega dah nih Bang, pikiran kita. Sampailah maghrib. Sampai maghrib itu kita nggak kemana-mana, stay di situ dari rumah. Abis maghrib itu masih ngobrol biasa, kita abis makan, abis ya ngobrol biasa lah kan. Begitu datang waktu Isya, setelah Isya Bang, datang lagi Bang. Mimisan itu darah iya, keluar lagi. Akhirnya wah kita udah panik nih kan, karena keluar lagi dan keluar, tahu nggak Bang yang keluar? Kalau tadi kan masih hitungannya itu darah biasa dah. Ini pas dia batuk Bang yang keluar segini gini Bang. Kayak gumpelan gitu berarti? Iya, kayak agar-agar, potongan agar-agar. Ya secara logika itu kok namanya darah kan cair Bang. Makin panik lah kita. Umi sama saudara nganjurin lagi nih. Panggil lagi Pak Ustadz gitu kan. Kebetulan waktu itu ada adik saya. Saya lari sama adik saya ke rumah Pak Ustadz. Saya suruh ke rumah lagi. Datang lagi tuh Bang Pak Ustadz ke rumah. Pas datang ke rumah itu kondisi bapak udah payah Bang. Jadi selama saya jemput Pak Ustadz di rumahnya itu udah banyak Bang. Darah yang keluar. Gila. Dari hidung, dari mulut ya. Terutama yang paling ini dari mulut Bang. Soalnya begitu batuk, langsung segini, ada yang segini Bang.
Ditangani nih ceritanya nih bang sama dia. Sedangkan bokap itu udah dihandle sama ibu sama kakak. Kan ada saya kakak juga kan. Jadi dia ditopang gitu bang. Jadi posisi lagi duduk begini, tapi ibu sama kakak itu di belakang. Jadi megangin itu. Karena kata Pak Ustadznya saya lupa tuh bang. Jadi kata Pak Ustadznya waktu pas sore-sore itu yang ke rumah, kalau seumpamanya sampai terjadi begitu lagi, kalau bisa jangan sampai ditidurin. Mendingan duduk, katanya gitu kan, duduk. Kalau misalkan bapak saya nggak kuat dipegangin aja, katanya gitu. Nah pas itu udah tuh dipegangin bang. Pas saya datang sama Pak Ustadz, lagi dipegangin lagi, wah udah nggak bisa ini bang, udah lemes. Tangan tuh udah nggak bisa ini, dah pokoknya udah begini aja bang. Iya. Matanya tahu bang, putih semua bang. Hitamnya nggak ada. Kagak kelihatan. Di situ saya udah pesimis tuh bang ya. Wah, lewat nih bokap gua. Tapi masih ada keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim lah. Masa iya sih? Saya kata gitu kan. Iya. Akhirnya pas ditanganin sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadznya ke kamar bikin air. Jadi nggak di situ. Soalnya lihat kondisi bokap yang udah ini bang, udah parah ininya. Jadi nggak langsung di samping bokap. Dia ke kamar. Pak Ustadznya lagi bikin air tuh bang di kamar. Kita ya sebagian ada yang ngaji karena untuk menghandle gitu. Bikin air gimana maksudnya? Bikin air bang. Jadi di gelas air putih. Nah itu kayak yang waktu pertama. Jadi air doa. Didoain supaya itu pendarahan itu tuh paling nggak berkurang lah. Tahu-tahu nih bang, kamar yang Pak Ustadz lagi bikin air tuh bunyi bang gedebuk. Kayak orang gimana ya, ngelempar benda ke tembok gitu bang. Terus nggak lama Pak Ustadz keluar sambil pegang iniin bang. Nggak taunya dia bahasanya tuh dihajar bang. Sama setannya itu. Saya tanya, Pak Ustadz kenapa? Wah berat ini Ru, kata dia gitu. Saya ditunjuk gimana saya kata gitu kan. Dengan muka yang udah pucat bang, itu Pak Ustadznya. Itu kalau versi dia ya, jadi katanya dia pas lagi wiridan, dia ngeliat itu postur tinggi gede, hitam berbulu kata dia. Matanya merah, itu taringnya sampai ke bawah bang. Jadi dia mungkin ini kali yang ngerasa diganggu kali ya mungkin ya. Akhirnya dia katanya sih bener-bener dipukul. Dan itu jarak kamar bang 3x4. Jadi misalkan dia di depan nih, sampai ke tembok bang itu jadinya. Setelah Pak Ustadz yang pertama itu bikin air terus dia keluar dari kamar yang kesakitan, ternyata nggak lama anak santrinya itu nyusulin bang. Nyusulin ke rumah. Katanya itu rumah Pak Kiainya itu diiniin bang. Diacak-acak juga bang sama setannya. Jadi si Pak Ustadz ini tuh pulang dulu. Nggak lama, tahu nggak bang? Ini bagi saya, menurut saya paling ini nih bang. Jadi posisi rumah saya sama pesantren yang pertama itu kan sejajar bang. Nah rumah saya itu kan ada di barat. Itu dari timur, percaya nggak bang? Di atas itu ada kayak bola api. Mungkin ilmu hitam ketemu ilmu putih bang. Dia jalan lurus. Begitu sampai itu pesantren itu bunyi bang. Duar. Itu yang lihat siapa itu? Ya kita yang lagi ada di situ. Oh ngelihat semua. Ngelihat sampai santrinya, sampai percaya gak itu pondok pesantrennya. Jadi kan pondok pesantrennya itu dulu tuh bangunannya masih bilik bang, rumah panggung gitu. Tapi gede, kamarnya itu kurang lebih ada 12 kamar bang. Gede panjang gitu kan. Itu pas bunyi jedar. Percaya nggak bang, itu pondok pesantren goyang bang. Pikiran yang santri-santri yang di dalam nih bang, yang lagi pada ngaji, lagi pada ngapalin kitab atau apa, itu ada lini. Ayo lini katanya. Ada lini. Kata dia, pada keluar semua bang. Nah yang kita ngeliat itu di atas. Nggak lama Pak Ustadznya keluar. Astagfirullahaladzim. Langsung ke rumah si Heru katanya. Langsung saya lari sama santri-santrinya tuh bang. Tapi yang gede-gede, kalau yang kecil tuh nggak pada dibolehin ikut. Pas sampai rumah bang, itu bapak saya udah, wah posisi udah parah bang. Bokap udah begini bang, dipegang sama ibu. Di belakangnya itu kakak, di sampingnya kakak. Di samping ibu, di samping kakak. Udah, wah posisi udah payah bang. Udah payah, udah begini-begini, mata itu udah putih udah. Tapi ini masih ini bang, masih keluar terus. Pokoknya setiap kali batuk, keluar segini. Sampai itu yang saya lihat ya, baju yang untuk ini nutupin ininya bang, itu ada di ember bang,
ditaruh di ember sama ibu. Sampai ibu itu nyuruh ke kakak ngambil baju saya, baju adik, baju kakak saya sendiri sampai baju ibu saya nih yang warna hitam itu diambil semua. Jadi supaya itu buat ini Nutupin itu ya. itu. Kenapa warna hitam? Supaya nggak kelihatan. Udah tuh Pak Ustadznya itu masuk, terus ya dia juga dengan muka panik, apalagi yang orang-orang yang ada di situ bang. Akhirnya kata Pak Ustadznya, udah ke ininya bang, ke santri-santrinya, pada ngambil wudhu sana. Yang masih punya wudhu ngaji surat Yasin kayak, ngaji apa kayak. Yang nggak bawa Quran baca qul huwallahu aja. Yang lainnya pokoknya banyakin istighfar. Pokoknya itu pada waktu itu bang, kita ada yang istighfar, ada yang ajan, ada yang ngaji Yasin, ada yang baca qulu. Ya saya sendiri juga baca apa yang saya bisa pokoknya. Intinya kita yang ada di situ tuh nggak boleh lengah, nggak boleh kosong pikiran. Apalagi ibu, kalau ibu mah terus ngebisikin ke bapak nih, istighfar pak, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, begitu terus. Kalau kakak saya ini udah nangis aja nangis. Sampai pak dibilangin sama ibu ya, jangan nangis terus ya. Ini bantu baca inian, baca apa kayak, baru tuh bang. Ya sambil namanya kakak perempuan kan, sambil nangis dia sambil baca, itu posisi udah ini bang. Nggak lama pas lagi begitu bang, pas lagi kita ada yang baca gitu ya, langsung bokap tuh langsung wah, lemas langsung bang. Set, kirain saya mah bang, wah mati nih bokap gua, lemes bang. Ternyata terus pas diinin sama Pak Ustadznya, belum. Terus kata Pak Ustadznya, kamu sekarang ke rumah Pak Asep, panggil Pak Asep. Nah akhirnya saya minta antar sama adek, ayo anterin gua. Itu kalau nggak salah waktu itu di kisaran jam 10:30 bang. Bayangin dari Ba'da Isya sampai ke jam 10:30. Lari saya bang ke rumah Pak Asep. Berdua sama adek. Dan itu sepanjang jalan bang. Jadi rumah saya sama rumah Pak Asep itu jaraknya kurang lebih ada 100 meter bang. Oke. Sepanjang jalan saya diketawain bang. Sama Kunti. Jadi dari rumah ke rumah Pak Asep itu suara hihihi terus bang. Wah adek saya udah jiper bang. Nggak pakai jalan, saya lari bang. Sampai ke rumahnya Pak Asep. Malam-malam saya gedor itu rumah Pak Asep. Saya gedor, assalamualaikum. Ngegedornya bukan kayak kita namu bang. Udah saking kita panik ya bang. Gak lama Pak Asepnya keluar. Ya namanya orang lagi tidur bang. Pakai sarungan doang sama kaos dalam. Waalaikumsalam sambil buka pintu. Dibuka, ada apaan Ru? Katanya. Pak Asep, tolongin saya katanya. Tolongin apaan katanya? Lu ngomong yang bener. Di rumah Pak. Bapak, saya bilang gitu. Kenapa bapak lu? Udah cepetan gak usah ini dah, saya bilang. Nanti aja di rumah lihat sendiri, saya kata gitu kan. Ya udah tunggu dulu bentar, gue pakai baju dulu. Masuk lo tuh, Pak Asepnya ke dalam. Udah, langsung ke rumah tuh bang. Itu sama bang, selama perjalanan pulang diketawain bang. Ternyata tuh jurinya ngikut, tahu kali dia kita mau minta bantuan kali apa gimana ya. Iya. Diketawain sama dia. Sampailah Pak Asep ke rumah. Begitu di rumah, wah udah rame deh tuh, udah pada ngaji apa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung diinin nama Pak Ustadz tuh, guru ngaji saya. Mohon maaf ngeganggu malam-malam katanya. Kenapa? Minta tolong dah katanya. Karena Allah, kasihan katanya. Itu belum lihat bang, jadi masih di pintu rumah di depan, belum masuk ke dalam Pak Asepnya tuh. Jadi disamperin sama Pak Ustadz itu. Begitu masuk, bokap udah itu bang, wah udah nggak berdaya bang. Pas begitu Pak Asepnya ngelihat, astagfirullahaladzim. Akhirnya, tolong ambilin air. Diambilin nih air sama adik saya tuh. Ini Pak. Dibaca-baca tuh sama Pak Asep itu. Baca-baca. Habis dibaca, dikasih ke ibu saya. Tolong minumin. Bapak saya tuh udah begini bang. Bingung juga kan cara mau masukin minumnya gimana. Sedangkan ini tuh masih ini bang. Si darah itu masih ngalir dari mulut, dari hidung. Akhirnya kepalanya aja di ini katanya. Ditenggakin. Begitu begini, udah dimasukin tuh bang, si air itu minum. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk katanya.
Beres air itu diminumin, terus ininya di ini bang, lehernya dipegang sama Pak Asep itu, dibacain, terus dari kanan apa ke kiri apa dari kiri ke kanan gitu, intinya dari sini diginin bang. Dan ternyata jadi waktu pas bokap itu ini bang apa, wah begitu bang. Nah ternyata itu penglihatannya Pak Asep itu lagi digorok bang, secara goibnya. Gila, ngeri banget ya. Akhirnya alhamdulillah tuh bang, pas setelah ditanganin tuh sama Pak Asep, dikasih minum, terus diusap ininya. Dan kata Pak Asep tuh tinggal, lah bang, tinggal sedikit lagi bang. Jadi tinggal yang di sini doang nih. Itu kalau seumpamanya telat bang, udah selesai. Innalillahi udah. Ya alhamdulillahnya mungkin karena bantuan doa dari para santri-santri yang datang di rumah ya bang. Sama Pak Ustadz, kita ngadain mengaji apa gitu kan. Mungkin karena itu kali bang ya. Ya kuasa Allah sih. Alhamdulillahnya tuh ya. Udah tuh berhenti bang. Akhirnya lama tuh bang prosesnya bang. Enggak sebentar, sambil digini-giniin sama Pak Asep itu. Ya sambil dibacain entah baca apa gitu. Dan saya juga baru tahu kalau Pak Asep itu ternyata bisa. Padahal selama ini orangnya nggak pernah ngeliat, nggak pernah bang. Ya kalau kita ketemu di musola, sholat ya sholat biasa. Kita kalau kepapasan biasa, nggak. Jadi Pak Asep ini nggak pernah ngobatin orang, saya kayak buka praktek gitu. Enggak. Ya itu saya baru tahu pas kejadian itu bang. Makanya kan guru ngajinya itu ini kan mohon kan, tolongin ya, mohon maaf ngeganggu gitu. Ya Allah alam ya. Udah tuh, balik lagi nih bang. Setelah itu alhamdulillah tuh bang, udah selesai nih, udah nggak keluar. Udah dari mulut juga yang ada sisa-sisa dibersihin sama ibu saya tuh. Itu yang di ember mah bang udah penuh. Darah itu? Darah. Secara logika bang, darah kita berapa liter sih? Dan darah kita kan nggak bau amis kayak ini, kayak bau amis ikan gimana sih bang? Bau anyir gitu. Akhirnya udah tuh, kita baru bisa bernapas lega lah. Pas udah ditangani sama Pak Asep tuh bang. Kalau ibu mah tetap di samping bokap, nggak pernah ditinggalin sama ibu. Dia lapin bekas-bekasannya tuh ya. Nah dari situ tuh bokap yang tadinya mukanya pucat, tuh udah mulai tuh bang, udah mulai kembali normal gitu, seperti biasa. Tapi udah bisa ngobrol? Itu belum, jadi proses, proses kan. Udah agak setengah sadar tuh dikasih minum air lagi, diminumin lagi itu sama si Umi. Akhirnya udah tuh, kita keluar, ngobrol lah sama Pak Asep, sama Pak Ustadznya, sama adik saya, sama Mamang, sama saudara nih pada di luar. Nah kalau santri-santri itu masih ada bang, kata Pak Ustadznya itu terus ngaji, gitu. Terus ngaji, kita minta sama Gusti Allah deh, kata Pak Ustadznya kan. Terus itu yang ngaji, ya kita karena udah ini kan ngerasa capek, udah ini dah pokoknya udah panik ya kan, ya untuk rehat lah, nyegerin badan. Akhirnya kita ke depan nih bang, sama Pak Asep sama yang ini Pak Ustadznya itu kan. Ngomong nih Pak Asepnya, ini belum seberapa, kamu mau tahu santet itu kayak gimana? Tungguin nanti jam 12 lewat. Ngomongnya begitu bang. Ada apa nih Pak? Udah pokoknya nanti kita lihat aja bareng-bareng katanya. Nah Pak Asepnya belum pulang, masih di situ. Itu posisi waktu itu jam ada setengah 12-an bang. Iya. Ada jam segituan. Udah nih singkat cerita, sampailah di waktu yang dia omongin sama Pak Asep bang. Itu kejadiannya sama kayak yang pertama bang. Jadi ada bola api arah ke rumah. Pas begitu sampai rumah bang, jedar, langsung kayak kilat bang. Kayak kilat api gitu masuk ke ini, ke genteng rumah. Tuh yang namanya santet seperti itu, kata Pak Asepnya nih. Wah kita yang ada di situ bang, yang ngeliat gemeter bang, langsung pada pucet kita bang. Akhirnya udah nggak usah panik katanya. Terus sekarang mau masuk lagi sana ke dalam, ngaji kayak apa katanya. Terus ini gimana pak? Insya Allah enggak. Setelah itu Pak Asepnya pulang, cuman dia nitip pesan nih sama kita yang di rumah, tolong jangan ada yang tidur, gitu. Karena itu masih jam-jamnya kritis bang. Nah setelah yang tadi ada bola api itu,
Itu keluar lagi bang. Tapi posisinya nggak banyak. Nggak yang kayak waktu awal. Jadi cuman kayak mimisan lagi gitu sedikit. Udah, kata Pak Asepnya, Bapak mau pulang dulu. Ini tolong ya, jangan sampai ada yang tidur. Sampai pagi, sampai beduk subuh. Kalau mau tidur nanti habis beduk subuh nggak apa-apa. Kalau mau ngaji silahkan. Pokoknya intinya jangan ada yang tidur, jangan ditinggalin gitu. Nah itu posisi bokap tuh udah mulai agak enakan tuh bang. Tapi belum bisa diajak ngobrol. Belum. Teman yang kelihatannya udah agak enakan. Terus ditanya kan ke Pak Asep itu, Pak ini bapak saya kalau ditidurin gimana? Nggak apa-apa. Ya kan maksudnya takutnya pegel bang. Duduk mulu kan dari, bayangin aja bang dari jam habis Isya. Akhirnya udah tuh ditidurin bang. Nah dari situ udah, ibu saya juga tuh baru tuh dia bisa minum, bisa santai lah gitu kan. Udah setelah itu sampai pagi nih bang. Dan itu tahu nggak bang, dari malam sampai bedung subuh ya, itu bawaannya buset bang, ngantuk. Kayak kita kurang tidur 3 hari 3 malam gimana sih? Ngantuk itu mata tuh kayak lengket banget. Itu santri masih pada di situ? Masih ada di situ. Sama semuanya yang ngaji juga bang, dari ngaji bener awalnya sampai mungkin karena posisi ngantuk, kurang tidur atau mungkin emang hawanya dibikin ngantuk sama yang itu, yang jahatnya itu kan. Jadi ngaji tuh ini bang, ya apa? Jadi belelo gimana sih? Iya berantakan. Iya suaranya jadi berantakan udah. Sampai saya bolak-balik mulu kamar mandi bang, cuci muka biar seger gitu. Tapi habis cuci muka, buset bang itu mah. Asli, ya kita tahan-tahanin aja. Sambil kita begini, sambil astagfirullah, Allahu Akbar. Pokoknya apa aja yang penting jangan sampai ada yang tidur. Sampailah nih pagi nih, alhamdulillah tuh nggak terjadi lagi tuh serangan-serangan yang seperti awal saya bilang kan. Nah pas pagi, gua saya datang nih, karena baru tahu dia. Gua saya datang, ngeliat kondisi bokap udah enakan kan, cuman kata gua, udah sekarang mah jangan di sini, jangan di rumah, mending kita pindah dulu. Inisiatif Uwa tuh ya. Dibawalah ke rumah nenek. Nah rumah nenek itu nggak jauh dari rumah bokap. Ya 50 meteran lah, nggak jauh. Dibawa nih bang, sambil badan lemes ya kan. Dibawa, dipindahin lah. Jadi itu rumah dikosongin bang. Wah suasananya makin magis bang itu rumah. Jam berapa itu posisi udah? Itu jam pagi, jam 7 apa setengah 7 gitu. Dibawa dipindahin nih ke rumah nenek. Si Uwa ini kebetulan punya kenalan nih. Punya kenalan yang tahu di bidang-bidang seperti itu bang. Di bidang-bidang ilmu telu santet nih bang. Karena kalau Pak Asep, jadi dia cuman bisa mencegah yang biar supaya nggak lebih parah gitu bang. Tapi dia ngobatin belum bisa. Itu karena ranahnya kata dia bukannya nggak bisa. Cuman masalahnya kata dia, ini taruhannya nyawa. Dia nggak mau gegabah gitu loh bang. Intinya sih, kata dia tuh silakan cari yang lebih inilah. Yang lebih berpengalaman dari saya. Ya segitu juga kita udah alhamdulillah bang, udah ditolong. Ya memang sih pertolongan dari Allah ya kan. Tapi kan melalui orang-orang yang terpilih kan. Perantara. Iya. Udah nih, balik lagi nih ke masalah udah pindah di rumah nenek kan. Nah akhirnya si Uwa nelpon nih bang. Nelpon orang yang dia kenal, yang bisa di bidang ilmu santet seperti itu ya. Pas ditelepon, ternyata orangnya lagi di luar kota bang. Posisinya lagi ada di Jawa, pokoknya dari Jawa. Lagi ada acara keluarga kan. Tapi istrinya nggak ikut. Akhirnya kata dia, ya udah nanti ibu aja yang ke situ. Saya nggak bisa, saya lagi di luar kota katanya. Oh ya udah, dipanggilnya Abah. Oh ya udah bah katanya. Akhirnya udah tuh. Nah selama di rumah nenek itu ya biasa udah. Tapi masih tetap aja itu mah. Cuman nggak banyak. Ya begitu aja dah, segaris gitu bang. Bisa dilap dah. Udah tuh nggak lama, 1 jam kemudian datang nih si ibu, istrinya si Abah ini. Datang si ibu ke rumah. Itu pun dijemput.
ke rumahnya, dan rumahnya lumayan jauh bang. Ya 1 jaman perjalanan kan lumayan jauh. Lumayan. Iya. Datang ke rumah nenek, terus assalamualaikum, waalaikumsalam bu. Masuk tuh dia. Pas masuk ngeliat bapak, tapi udah kondisi udah enak. Cuman dia langsung astagfirullahaladzim, dia geleng-geleng bang. Tanpa dia nyebutin apa, ngomong apa enggak. Mungkin dia juga udah paham kali ya, penerawangannya dia kali ya. Akhirnya saya dipanggil nih. Saya dipanggil sama si Uwa. Terus kata Uwa, Ru, tolong ambilin kelapa hijau. Kelapa hijau tuh yang kalau di tukang kelapa tuh yang ininya warna merah bang. Depannya tuh kalau dibuka ininya tuh ada tuh yang warna merah ya. Tolong ambilin kelapa hijau. Kelapa hijau, saya kata, iya. Nah, alhamdulillahnya tuh di belakang rumah ada pohonnya bang. Emang dulu kakek nanam sengaja. Iya. Nanam kelapa hijau. Saya sama adik saya ambil nih kelapa hijau itu. Cuman kata si ibunya, jangan sampai jatuh ya katanya. Kelapanya. Oh gitu ya. Terus. Jadi intinya kalau untuk pengobatan ternyata seperti itu bang. Jadi kita petik, usahain sampai ke bawah itu jangan dijatuhin. Akhirnya udah naik saya bang. Naik sampai metik. Ya lumayan bang. Kalau kita jatuh mah patah tulang itu bang. Kita petik, turun. Waktu itu saya ambil 2. Saya gigit sambil turun. Ini kan lumayan kan sambil turun. Pas udah mau sampai saya kasih ke adik. Karena sama adik saya kan, saya ajak adik saya. Saya kasih, diambil sama dia. Pokoknya intinya jangan sampai jatuh. Itu. Terus saya ngambil lagi tuh. Waktu itu ngambil 4. Kalau nggak salah waktu itu 4. Akhirnya udah ngambil, balik lagi nih saya ke rumah nenek. Saya kasih ke si ibu. Kata ibunya, tolong dibukain. Tapi dibukanya nggak boleh lewat belakang. Oke. Kalau selama ini kan kita kalau buka kelapa atau enggak tukang-tukang kelapa kebanyakan dari belakang kan. Iya. Ini nggak boleh, jadi harus dari depan. Berapa bu mau yang diperlukan? 2 aja cukup katanya. Udah nih, dikasih ke dia nih bang. Dikasih ke dia, dibawa nih ke kamar si kelapa ini nih. Karena posisi waktu itu si bapak disuruh dipindahin ke kamar. Awalnya di ruang tamu, emang lagi ngobrol sama saudara-saudaranya kan. Oh bokap udah bisa ngobrol udah? Udah tuh waktu itu, tapi nggak banyak ngomong. Iya. Cuman udah bisa diajak ngobrol lah gitu kan. Dipindahin nih bokap ke kamar. Si ibunya ke kamar nih bawa kelapa. Nah pas lagi di kamar, ya walau alam ya bang. Kalau secara logika si ibu tuh dia komunikasi sama suaminya bang. Tapi bukan pakai handphone. Jadi dia megang kelapa nih. Dia megang kelapa, terus dia begini. Terus dia ngucap assalamualaikum. Abah kayak gitu. Jadi sama suaminya yang lagi di Jawa. Intinya mungkin secara batin kali ya bang. Ya wallahu alam ya, kita nggak tahu. Dan ternyata itu si ibunya itu minta petunjuk. Harus diapain nih kelapa? Harus gimana gitu. Akhirnya udah sambil begini, sambil duduk sila. Oh iya bah, iya. Gitu. Oh gitu. Tapi mata merem. Akhirnya udah tuh bang. Si air kelapa itu entah dia masukin apa, dibacain apa sama si ibu kan. Suruh minum nih, bokap nih. Minum dulu nih. Mau dihabisin nggak apa-apa. Dan memang ya secara medis juga kan air kelapa bagus. Iya, buat menetralisir. Buat dehidrasi juga kan. Iya. Akhirnya udah diminumin. Habis itu 1. Terus yang 1 lagi buat nanti katanya. Nah, si ibu ini ngelihat kondisi nih bang, udah di rumah itu juga udah nggak kondusif bang. Karena hawanya itu udah lain. Apalagi di rumah utama. Akhirnya kata si ibu gini, ibu tuh nggak bisa kalau ngobatin di sini. Mending dibawa aja ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah si ibu. Oh, iya. Ke rumah si abah ini. Kita bawa aja. Nah di sana nanti ibu urusin. Karena kan waktu itu posisinya si abahnya nggak ada. Sambil nunggu si abah kata gitu kan. Nanti sama si abah ini mah diurusinnya kata gitu kan. Tanpa pikir panjang bang. Langsung hari itu juga, detik itu juga bawa. Nggak usah pakai lama-lama pokoknya. Langsung gua nyiapin mobil. Dibawa nih bang, ceritanya ya singkat cerita. Nah saya juga waktu sebelum bawa tuh disuruh sama Umi ambilin baju katanya. Buat ganti. Paling nggak kan kalau nginep itu nggak sehari 2 hari bang. Akhirnya kita ambilin baju nih buat 2 hari lah gitu kan.
Itu saya ke rumah sama ade bang, buset itu rumah udah kayak kuburan bang, buset bang. Beda banget ya. Beda banget, udah bau anjir, udah pokoknya udah magis itu, udah suasananya udah lebih dari kuburan bang. Saya masuk aja tuh langsung, bulu kuduk saya udah langsung. Tetap kita buka pintu, assalamualaikum saya gituin. Cuman begitu masuk, astagfirullah saya bilang. Sempet ini juga bang, masuk nggak sempet gitu bang. Ya karena rasa takut kan. Bismillah dah, udah saya masuk, terus buka lemari ngambil baju, sama ade tuh balik lagi ke rumah nenek. Udah dari situ berangkat langsung. Singkat cerita sampai nih di rumah si ibu nih, di rumah si abah kan, sambil nunggu si abahnya nih. Dan ternyata pas udah dikabarin tuh si abahnya, alhamdulillahnya hari itu juga dia bisa pulang dari daerah Jawa nih, pulang. Nah besok paginya baru sampai. Itu pun kita kan pagi nih di rumah nenek ya, kira-kira jam siangan bang, itu bokap tuh dibawa ke rumah si ibu itu. Nah dari siang nggak ada apa-apa nih bang, dari siang nih sampai ketemu maghrib nggak ada apa-apa. Pas abis isya bang, itu datang lagi serangan. Gimana tuh? Itu saya lagi apa, kalau bapak udah di kamar sama Umi, udah di kamar emang ada tuh. Jadi di rumah dia tuh ada kamar khusus mungkin untuk pasien kali ya kalau ini. Nah saya lagi ngobrol nih di ruang tamu, saya, si ibu, sama mamang saya ada yang ikut satu. Lagi ngobrol, ibunya lagi wiridan bang, tiba-tiba itu tasbih jatuh, prak, putus bang. Si ibunya sampai ini pas lagi wiridan tuh, astagfirullahaladzim, kaget dia. Jadi nggak terasa bang, jadi kirain dia mah ya masih tasbih itu masih muter bang. Ternyata pas diginin nggak ada, udah dijatuh, prak, beralakan kemana-mana bang. Habis dari situ nggak lama di atas genteng itu bunyi lagi bang, jedar, bunyi kayak sama yang saya ceritain di rumah. Mungkin ya itu datang lagi ke situ. Iya kayak banaspati gitu. Betul, api gitu. cuman posisinya karena saya lagi di dalam sama mamang sama si ibunya itu, jadi nggak kelihatan kan. Cuman bunyinya aja bang, jedar, gitu langsung, Allahu Akbar. Panik saya kan, buru-buru saya lari ke bokap. Alhamdulillah tuh bokap lagi senderan aja. Pas saya lihat, alhamdulillah. Karena kan yang waktu pertama begitu itu datang nggak lama kan bokap langsung muntah-muntah. Balik lagi ke si ibu kan, Bu, ini nggak apa-apa bu, biarin aja katanya. Si ibunya ngomong gitu bang, biarin aja katanya. Pengen tahu bisa masuk apa enggak dia. Gitu. Bukannya nantangin ya, mungkin karena rumah itu memang udah di ini kali ya, secara ininya udah dipagerin bang. Oke, secara goibnya gitu. Udah dipagerin, ya kan. Udah biarin aja. Tuh kamu ini aja, banyakin istighfar, kayak baca sholawat ya apa, baca aja. Jangan sampai pikiran kamu juga jangan sampai kosong. Itu bukan sekali dua kali bang, bunyi. Jadi mungkin seolah-olah dia mau masuk kehalang sama pagar itu. Jedar. Udah bukan kayak suara petasan bang. Kita yang di dalam ini, udah takut. Udah dibilang takut ya emang takut. Cuman kita ngerasa amannya itu kata tadi si ibu tadi kan. Insya Allah enggak katanya. Kita yakin ke Allah aja. Biarin itu mah setan katanya. Gitu ngomong. Iya. Udah tuh. Nah, alhamdulillah nih bang, ditanganin kan. Sampai besok pagi nih, alhamdulillah nggak ini bang, nggak terjadi apa-apa bang. Cuman memang posisi si bapak itu masih lemes gitu ya. Tapi udah bisa makan walaupun sedikit ya, udah bisa makan. Itu pas di situ ada keluar kata-kata dari bokap misalkan, ini sakit banget atau apa gitu? Enggak ada keluar kata-kata. Maksudnya nggak ngomong sama sekali, cuman gini. Iya gitu. Biasa kayak orang gimana sih? Seolah-olah tuh sukmanya tuh udah di luar bang. Maaf ya, jadi karena pelongo gitu. Iya, seolah-olah seperti itu. Oke. Diajak ngobrol pun nggak nyambung. Kondisi bokap waktu itu ya. Tapi ya mau nggak mau kan kalau namanya asupan perut mah kudu. Iya. Disuapin lah sedikit-sedikit sama ibu. Oke, lanjut lagi bang. Nah setelah itu balik lagi ke cerita nih bang ya. Terus singkat cerita ketemu pagi nih. Sekitaran jam 9 apa jam 10 pagi datang nih si abah.
Pulang tuh dia tuh. Jadi dia kemarinnya itu dikabarin langsung pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana ininya katanya gitu. Yang sakit mana katanya. Kata si ibu tuh di kamar. Nah saya ada di situ. Ini siapa? Saya anaknya bah katanya. Saya bilang gitu kan. Disamperin. Dilihat sama dia kan, dicek gitu kan. Astagfirullah, udah begitu aja bang. Udah, ya. Ntar dulu abah ganti baju dulu nih katanya gitu. Udah tuh masuk ke kamar ganti baju. Akhirnya barulah diuruskan sama si abah ya. Akhirnya si Umi dipanggil, kata si abahnya, ibu ini mah harus nginep, mau nggak mau harus stay di rumah si abah dulu, harus stay di rumah ini dulu kata gitu. Soalnya ini nggak main-main, kata si abahnya begitu. Ya mungkin sekitar seminggu 2 mingguan lah. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Ya bagi saya itu udah rumah paling aman bang. Ya kan, untuk saat itu ya udah rumah paling aman. Udah nggak apa-apa Mi, mau sebulan kayak di sini nggak apa-apa dah, saya kata gitu kan. Yang penting mah gimana caranya bapak tuh biar sembuh lagi. Udah nih awalnya udah biasa aja, singkat cerita nih sampai ketemu nih malam. Habis maghrib setelah isya baru mulai lagi tuh bang. Gimana tuh? Itu dengan kondisi yang seperti malam berikutnya bang. Suara itu masih datang lagi bang. Bunyi jedar. Wah panik dong. Tapi si abah mah santai bang. Sambil ngerokok, sambil ngopi. Kira-kira jam 10-an apa jam 11 gitu bang. Kita lengah nih bang. Si abahnya juga lengah bang. Bukan karena dari awal dia udah sombong ya, enggak. Dia lengah nih bang. Jadi kan kalau kayak gitu itu jadi dia nyari celah bang. Dari titik rumah itu dimuterin. Itu selama kejadian dari Isya, pas udah ada si abah ya, dari Isya sampai malam tuh bang. Saya ke kamar mandi aja bang. Itu di kamar mandi dari suara begitu bang. Apalagi suara cekikikan, kayak muterin rumah itu. Dari yang awalnya kita takut yang ngedenger suara cekikikan sampai biasa aja bang. Setelah itu, karena mungkin kita lengah ya masuk bang. Jadi kalau secara goibnya itu dia masuk. Oh, tembus gitu. Iya tembus. Ada celah sedikit kalau kata si abah ya, ada celah sedikit kecolongan gitu loh. Masuk dia bang. Muntah-muntah lagi bang. Keluar lagi tuh darah. Sampai si abah juga ini kan buru-buru nanganin gitu kan. Baca-baca apa saya nggak tahu dah. Yang apa yang dibaca itu kan. Sampai itu sama hal yang kayak yang waktu di rumah bang, suaranya wah begitu. Jadi di ini lagi bang, percobaannya mau digorok lagi. Tapi alhamdulillahnya karena emang udah ditanganin kan. Akhirnya si abah sebisa dia gitu kan bang, dibaca-bacain apa. Ya akhirnya di ini lagi tuh, alhamdulillah tuh bang, udah berhenti lagi. Jadi si darah tuh nggak keluar lagi dari ini. Cuman pada itu nggak lama, cuman ada berapa menit gitu ya, nggak lama. Nah ternyata pas itu, jadi dia ngirimnya itu bukan cuma darah bang, ada kayak paku. Percaya nggak bang? Saya awalnya nggak percaya bang. Masa iya benda-benda kayak gitu bisa ada di perut? Awalnya mah begitu. Ya awalnya juga saya nggak percaya sama hal-hal mistis, nggak percaya. Cuman pas kejadian bokap ini, balik lagi nih ke cerita bang. Bapak saya tuh ngerasa sakit bang di ininya, di punggung. Jadi kata dia kayak ada yang jalan tapi sakit katanya. Manggil tuh abah, ke si ibu saya manggil, abah itu katanya bapak di belakangnya ini sakit kayak ada yang jalan bah. Akhirnya disamperin nih bang, diperiksa lah gitu kan. Itu ternyata paku bang. Di mana? Di badan. Saya dipanggil sama si abahnya, Ru sini, kata gitu. Kenapa bah? Itu hari, kalau nggak salah itu hari kedua itu, nginep di rumah itu ya, malam kedua itu. Sini katanya. Saya dipanggil, saya datang. Kenapa? Mau lihat paku nggak? Kayak, Hah? Paku? Saya kata. Iya. Paku apaan? Saya kata. Paku. Sini kalau mau lihat. Jadi dari ini bang, dari kaki kan pakai sarung, ya kan? Dari kaki itu diginiin bang, si kulit diginiin. Nah itu di sini bang, kayak abang kalau balon ditarik, terus tangan kita digituin. Oh iya. Kayak gitu bang, itu bener paku. Di dalam kulit itu ya? Iya. Jadi asalnya dari sini, cuman ditarik, dipindahin itu kan. Saya lihat sendiri bang, bukan kata orang.
Saya sampai astagfirullah. Terus gimana itu bah? Ya mau abah cabut lah. Masa ya mau didiemin katanya. Lumayan buat bikin rumah kayak gitu. Iya juga sih. Akhirnya udah tuh. Terus dia nggak tahu udah dia baca apa ya kan. Dicabut bang. Begitu dicabut bapak saya teriak bang. Sakit gitu. Dengan tenaga sisa-sisa tenaga yang ada kan. Dicabut ditaruh di piring kecil. Paku segini nih bang. Ukuran berapa senti tuh ya? Iya segitu ya. Ukuran 5 kalau nggak salah. Iya, ditaruh di situ. Nyabutnya juga saya lihat. Cuman nggak kayak nyabut pelan gitu enggak. Jadi langsung sep digituin. Sambil baca Allah terakhirnya tuh yang saya dengar tuh Allahu Akbar langsung sep. Itu abis itu langsung bapak saya teriak. Ditaruh di mangkok di piring kecil nih bang. Nih katanya. Saya lihat udah karat bang. Udah karatan jadi paku karat yang diituin. Nah itu terus pas saya lihat, saya bilang gini, bah boleh dipegang nggak? Jangan. Kalau kamu yang megang urusannya ntar masuk kata dia gitu. Kalau mau megang ntar dulu, mau di netralisir dulu lah. Ininya hawa-hawa goibnya gitu bang. Dinetralisir ditaburin ini garam. Baru tuh alhamdulillah bisa dipegang bang. Emang bener paku bang. Bukan apa-apa yang bener paku, cuman udah karat. Wah, saya di situ udah giling-giling. Nah, sebelumnya nih Bang yang dari yang sebelum paku itu kan muntah lagi ya Bang. Nah, itu di muntahnya juga ada kayak pasir. Kayak staples, kayak gitu Bang. Ih, saya kalau ngeliat itu kok bisa saya kata gitu ya kan. Barang-barang seperti itu kok bisa masuk. Ya wallahu alam ya. Kita nggak tahu namanya setan ya kan. Setelah itu terus si abahnya ini ke si Umi ngomong, kata si abahnya, Bu, ini tuh mau gimana? Kalau bahasa premannya nih, ini mau kita lawan nggak? Soalnya didiemin bukannya ini bang, jadi makin menjadi karena memang kalau kata si abahnya itu, jadi si orang ini yang ngirim itu dia boleh beli, sama orang lain buat ngirimin ke bapak almarhum, boleh beli. Kata si abahnya, ini kalau kita diemin, dia terus penasaran karena kan memang kalau boleh beli kan udah ada perjanjian. Dia berani bayar berapa, yang penting dia bisa meninggal gitu. Cuman balik lagi nih, baiknya seorang ibu ya nggak usah katanya, nggak usah dilawan gitu kan. Intinya kalaupun dia ngirim balikin lagi aja. Cuman kalau kata si abah ini nggak bisa. Jadi kalau secara goib nih bang, kalau nggak bapak saya yang mati, yang belinya ini yang mati. Itu. Jadi salah satu harus ada yang tumbang. Makanya dia masih penasaran nih. Kok ini kuat banget? Enggak itu kan. Enggak lama pas lagi ngobrol begitu bang. Nyokap langsung tiba-tiba brek duduk begini. Kerasukan bang. Nadanya tuh bukan nada ibu, suaranya suara laki. Napi kairahage di paehan kunci. Apa itu artinya? Jadi kalau bahasa Indonesianya sampai kapanpun lu bakalan gua matiin. Sambil nunjuk ke bokap. Itu ada di kamar itu. Napi kairahage ku aing di paehan sih ya. Sambil matanya melotot. Begitu bang. Wah kita yang lihat makin ini dong ya. Akhirnya dari situ ibu nih dinetralisir lah, ya kan? Dikeluarin lah itunya setannya kan. Itu seumur umur bang saya baru ngelihat ibu saya kesurupan. Akhirnya udah tuh dinetralisir, alhamdulillah tuh keluar. Akhirnya kata siapa, wah ini mah bu nggak bisa didiemin. Kalau didiemin ini urusannya ya amit-amit ya, jangan sampai nanti suami ibu yang mati duluan katanya. Kata ibu saya, ya sekarang mah saya pasrahin aja deh ke abah. Baiknya gimana, gitu kan? Akhirnya ya udah kalau gitu katanya. Nah, habis itu udah saya, mamang saya waktu itu di situ ada mamang saya, ada adik saya kalau nggak salah. Terus ada muridnya juga nih. Si abah ini kan emang kiai juga. Ada muridnya tuh 2 orang apa kalau nggak salah. Udah pada ngambil wudhu sana. Kata si abah nih. Mau ngapain bah? Udah ngambil wudhu dulu.
ngambil wudhu nih bang. Itu muka udah serius bang. Nggak ada muka-muka. Ya biasanya kalau kita ngobrol bercanda gitu, ini nggak serius. Nah waktu itu berarti kan ada saya, Mamang, Ade, terus sama muridnya si Abah 2, 5 sama si Abah, sama satu lagi siapa ya? Pokoknya ada 7 orang di situ waktu itu ya. Terus akhirnya ini kalau didiemin keenakan dia. Terus kita mau ngapain bah? Kita lawan gitu. Jangan didiemin. Mamang saya nyeletuk nih. Kita lawan caranya gimana bah? Jangan takut, kita punya Gusti Allah katanya gitu. Dia mah setan. Dia nunjuk ke ininya, ke muridnya. Ke kamar gih ambilin Quran. Ada berapa di kamar keluarin. Surat Yasin juga tuh bang. Jadi dilawannya pakai surat Yasin bang. Udah nih, si bapak nih dikeluarin nih dari kamar. Dikeluarin, ditaruh di ruang tamu nih. Posisi tiduran gitu kan. Nah kita ngelilingin nih bang. Ngelilingin bapak saya nih. Itu kita ngaji Yasin. Dari 7 orang, itu kita ngaji Yasin 40 kali. Jadi dari 40 itu dibagi 7. 7 kali 5, 35. Iya. 35 berarti ada yang 8 ya kan. Udah tuh kita ngaji Yasin tuh bang. Kita lawan gitu. Kita pasrahin sama Gusti Allah. Ya asalnya dari Allah, masa iya Allah nggak bisa ini gitu. Nggak bisa tolong kalau kita tulus gitu. Udah gitu mulai tuh bang ngaji Yasin. Terus selama ngaji aja bang di luar, wah udah jeder. Kayak apa mau ini tetap nyerang. Waktu itu kita nggak sembarangan ngaji Yasin bang, nggak cuman ngaji begitu aja enggak. Jadi di sebelum ngaji tuh dikasih tahu pas ngaji Yasin. Nah Yasin itu kan ada 83 ayat. Kata si Abah nih ada 83 ayat. Dan di dalam 83 ayat itu ada 7 ayat yang akhirannya mubin. Misalkan kayak di ayat berapa yang alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah pas akhiran mubin itu berhenti. Kita disuruh minta sama Gusti Allah nih. Mintanya itu ditulis bang. Jadi supaya permintaannya itu nggak berubah dari pertama sampai akhir. Sampai ayat terakhir nih. Sampai genap itu 40. Saya pribadi ya, setiap saya ngaji ketemu ayat akhiran mubin saya berhenti. Saya minta. Dan permintaan sama, ke-7 orang ini sama. Makanya sama si Abah tuh ditulis. Intinya sih minta supaya orang yang jahat ini supaya dibalikan lagi ke orang yang jahat gitu. Intinya begitu, mintanya seperti itu. Cuman saya lupa ingat dah. Akhirnya udah tuh sampai 40 tuh bang. Setelah selesai ngaji dan di situ juga ditaruhin air. Ditaruhin air kayak air aqua gitu, dibuka tutupnya. Habis ngaji itu terus airnya itu dipakai buat mandi bapak saya. Itu dipakai buat mandi. Udah selesai ngaji tuh emang bener sih bang, setelah selesai ngaji tuh suara-suara yang tadinya jeder, gedebu, apalah pokoknya itu langsung tiba-tiba hilang bang. Kata si abahnya alhamdulillahirobbilalamin. Saya pikir udah ini kali ya, maksudnya udah selesai kali ya. Ya maksudnya udah bener-bener udah dibalikin kali ya. Akhirnya udah tuh dari air itu separuh dipakai buat mandi, separuh dipakai buat minum. Nah dari situ baru tuh bang mulai tuh bapak udah mulai ini. Apa tuh? Udah mulai agak-agak enak gitu dilihatnya. Setelah itu udah tuh ya kita biasa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sama si abahnya kan. Cuman kata si abahnya kalau nggak digituin nanti dia yang ada nggak nyerang ke yang tujuan ya ke bapak saya, takutnya nyerang ke yang lain. Orang sekitarnya. Kayak mungkin anaknya lah, apa istrinya, apa saudaranya. Kita kan nggak tahu katanya gitu kan. Makanya udah mendingan sekalian kita lawan. Dia dengan cara hitam misalkan, ya udah kita mah punya Gusti Allah. Kita lawan ya dengan caranya Allah gitu. Terus gimana nih bah sekarang? Insya Allah katanya. Nggak ini lagi lah, nggak datang lagi katanya gitu kan. Memang setelah itu habis minum itu udah nggak ada ini bang. Udah nggak keluar. Itu darah di hidung udah nggak keluar. Udah. Dari mulut juga udah nggak keluar. Udah rapi lah ya kan. Ya alhamdulillah sih saya bilang ya alhamdulillah bah. Kalau memang udah selesai. Kasihan juga bang. Saya aja udah berapa malam itu nggak tidur. Ya tidur juga tidur ya.
Pokoknya muka udah pucat. Itu bokap udah bisa ngobrol belum? Baru dari situ baru bisa. Udah bisa ngobrol? Baru udah? bisa ngobrol. Apa tuh ucapan pertama yang keluar dari Nah, bokap? jadi kalau kata bokap itu pas kejadian ya, pas kejadian itu memang kalau waktu pertama itu dia sadar bang, tapi kayak ada yang ini bang, kayak ada yang masuk gitu, kayak ada yang masuk, kata dia, mendingin apa kayak es gitu dingin. Setelah itu udah dia nggak inget blank. Tapi kalau yang waktu ininya digorok itu dia bener berasa kata dia. Wah itu sakitnya minta ampun kata dia begitu. Jadi setiap peristiwa yang kayak digorok, kayak kalau kata itunya kan katanya digorok kan. Terus kayak yang peristiwa dia dicabut paku itu emang berasa kata dia. Sakitnya bukan main kata dia. Selain peristiwa itu ya dia seolah-olah berada di nggak tahu di mana kata dia. Jadi kalau pas di rumah kumpul-kumpul tuh dia nggak tahu. Nggak tahu dia. Pokoknya ngeblank gitu. Ya. Makanya kan waktu di rumah kan diajak ngobrol kayak gimana ya, kayak hilang kesadaran aja udah. Besok paginya nih, itu hari ketiga. Terus saya ngomong ke si Abah, bah ini gimana nih bakal lanjutannya? Insya Allah udah selesai katanya. Wah alhamdulillah, baru tuh bang bisa napas enak dah. Alhamdulillah kalau udah selesai saya kata gitu kan. Berarti maksudnya bisa ini dong, bisa pulang saya kata gitu kan. Jangan dulu pulang katanya gitu. Nanti katanya. Ya itu baru selesai, ternyata baru selesai itu penyerangannya itu baru selesai. Tapi bekas-bekas penyerangannya dia ini masih ada bang. Oh masih nempel. Masih nempel di rumah, masih nempel di badan. Nah itu harus dibersihin dulu. Kalau kata si Abah begitu. Itu harus dibersihin dulu. Karena kalau nggak dibersihin takutnya kata gitu kan. Sewaktu-waktu nanti terjadi apa-apa. Kita kan nggak mau. Kita maunya tuh selesai itu ya udah gitu kan. Singkat cerita habis itu bener tuh bang emang alhamdulillah. Udah boleh dikatakan ya 40% lah, apa 50% udah sembuh. Tinggal pembersihan. Kalau bahasanya si Abah sih pembersihan. Jadi si bapak mah tetap di rumah si Abah. Jadi si Abah yang ke rumah. Ngebersihin rumah lah. Jadi supaya nggak hawanya tuh hawa-hawa mistisnya udah dibuang-buangin itu kan. Terus dia nanya tuh yang baju yang bekasan itu. Yang bekasan muntah darah itu kan masih ada tuh, karena nggak ada yang ngeh ke situ bang. Tapi memang masih ada. Akhirnya diambil sama dia, terus dibawa ke belakang rumah kalau nggak salah waktu itu. Saya suruh gali, dikubur tuh bang. Dikuburnya juga nggak sembarangan ngubur begitu enggak. Jadi dibacain air dulu, ya mungkin buat menetralisir kali ya, siram air dulu, baru dikubur sama ember-embernya itu. Ember gede bang embernya, bukan ember cat bukan. Ember yang ukuran berapa sih itu, lumayan udah gede pokoknya. Akhirnya udah kita gali, dikubur lah tuh. Sambil muterin rumah, dinetralisir lah. Supaya pada pergilah ininya, hawa-hawa negatifnya gitu ya. Selesai itu udah balik lagi nih ke rumah si Abah. Baru ngebersihin yang bekas-bekasan yang ada di bapak. Jadi supaya bener-bener hilang gitu. Itu hari keempat di rumah si Abah itu ya, hari keempat. Hari keempat tuh dinetralisir udah semua tuh. Seharian tuh bang. Sampai singkat cerita tuh udah selesai nih bang. Sampai hari ke-7 di rumah si Abah. Kalau nggak salah ya, sampai hari ke-7 seminggu kalau nggak salah di rumah si Abah tuh, barulah kita dibolehin pulang. Alhamdulillah tuh bang. Nah sebelum pulang ini tuh malamnya kan sepanjang malam kita cerita nih, sharing-sharing ya sama si Abahnya kan. Saya penasaran nanyain itu yang ngirimnya itu gimana. Kalau versinya si Abah, jadi dia nggak kena si bapak, balik ke badannya si orang itu. Oh yang ngirim itu? Yang ngirimnya itu. Berarti udah tumbang dong saya kata gitu. Ya dia sih nggak bisa ngejelasin ya. Tapi kalau penerawangan dia sih udah kalah lah kasarnya begitu. Ilmu Allah dilawan kata dia begitu bang. Makanya kita harus percaya sama Gusti Allah kata gitu. Akhirnya udah tuh mulai tenang tuh bang.
Jadi selama 1 minggu tuh saya di situ bang, diurus sama dia. Ya alhamdulillah ya, saya juga berterima kasih banyak. Dan kebetulan memang si Abah juga udah almarhum bang. Oh, almarhum. Almarhum udah. Innalillahi, ya. Mungkin kita bisa kirimin Al-Fatihah juga ya bang. Boleh, silakan bang. Buat almarhum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin. Setelah dari itu bang, setelah pulang dari rumah si Abah tuh, alhamdulillah tuh bang, sembuh tuh. Itu bokap udah normal. Udah normal itu. Udah balik lagi, udah bisa, ya udah makan, bisa makan enak lagi, udah ngobrol biasa gitu kan. Cuman pesan dari keluarga katanya udah jangan ke pasar lagi. Bapak nih, takut, namanya keluarga kan takut. Cuman kan kata si bapak ya kalau nggak ke pasar gimana dapat uang dari mana gitu kan. Sedangkan ya mata pencahariannya pada saat itu ya memang dari situ. Akhirnya ya konsultasi sama si Abah ini nih. Setelah udah dari rumah sahabat tuh ya, konsultasi, ditelepon, "Bah, kalau saya balik lagi ke pasar jualan gimana?" "Ya nggak apa-apa," katanya. "Ya emang itu mah kewajiban kamu cari rezeki," kata gitu. Takutnya katanya ini keluarga takutnya gitu tuh. Insya Allah enggak. Orangnya juga udah nggak ada katanya. Akhirnya jualan lagi bang. Di pasar lagi itu? Pasar lagi. Tapi itu lama, setelah kejadian itu mungkin ada sekitar 1 minggu 2 minggu gitu. Selama itu kan pemulihan dulu badan. Habis itu baru ke pasar lagi. Nah nih bang, tadi kan bokap tiba-tiba dari pasar ke rumah kayak ditembak tuh gitu. Betul. Nah itu bokap sempat cerita awalnya kenapa gitu? Kok dia tiba-tiba langsung muntah darah atau dia lagi ngapain gitu? Kalau kata bokap itu, jadi dia lagi ngelayanin bang. Ada pembeli lagi ngelayanin, tiba-tiba batuk. Tiba-tiba batuk, nah itu batuknya itu keluar darah bang. Disangka dia itu mungkin penyakit, kayak penyakit batuk biasa gitu kan. Apa mungkin dia kurang minum gitu kan. Tapi kata dia, loh kenapa malah berkepanjangan? Dari batuk itu langsung keluar. Darah ngocor. Iya. Terus. Akhirnya dia daripada dia inian kan, di pasar kan nggak ada ini, paling teman-temannya doang. Itu pun kalau ada yang merhatiin. Iya. Daripada kata dia, daripada terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan di pasar, buru-buru dia kemas barang-barangnya. Tapi sebelum itu bokap nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah. Keluar darah nggak dari... pernah. Belum pernah ya? Nggak pernah. Memang sebelum kejadian itu bokap itu cerita sama Umi, sama ibu saya nih, kalau di pasar itu ada yang suka cari masalah sama dia. Yang sebelumnya itu dia biasa-biasa aja. Cuman beberapa bulan terakhir katanya tuh orang cari masalah mulu nih. Iya, persaingan mungkin ya. Nah itu bang. Bokap juga heran. Ya kalaupun memang di persaingan bisnis ya bang, harusnya ya dengan cara sehat lah. Itu kan udah nggak sehat. Kalau pakai hal-hal seperti itu kan jatuhnya udah nggak sehat. Nah terus kalau untuk Umi sendiri itu ibu ada terdampak gak dia bang? Maksudnya kali dia juga ikut sakit gitu waktu itu enggak? Kalau untuk ibu alhamdulillahnya enggak. Cuman mungkin sampai sekarang dia masih trauma bang. Jujur aja ya, saya bawain cerita ini juga saya minta izin dulu bang sama ibu. Memang waktunya udah lama. Dan waktu saya telepon juga ibu, kata ibu kalau bisa mah jangan diungkit-ungkit lagi. Ibu kalau inget ke situ tuh masih ngebayang ya. Iya, dia trauma bang sampai sekarang. Pastilah itu. Bukan cuman ibu bang, saya sendiri nih bang jadi fobia darah bang. Gara-gara lihat itu bang. Yang awalnya saya ngeliat darah biasa aja. Teman sekarang kalau saya ngeliat darah nih bang, keluar dari ya apalagi dari badan ya, dari badan siapa aja dah. Wah langsung bang. Kebayang ya. Kebayang terus langsung kepala itu pening bang. Iya. Kelayangan. Udah nggak nafsu makan nggak apa itu bang. Efeknya ya. Tapi alhamdulillahnya saya sama adik atau kakak sama ibu ya udah bisa nerima lah. Ya, alhamdulillah ikhlas gitu ya bang. Udah ikhlas, udah itu masalah. Berarti si bapak ini ngalamin ini berapa minggu atau berapa bulan bang?
Sebenarnya Total lah dari pertama dia batuk-batuk. dari pertama ya. Dari pertama itu sampai kita nginep di rumah si Abah itu ada 2 mingguan. 2 mingguan ya. 2 minggu. Kenapa lo bang nggak ke dokter gitu? Kenapa langsung milih? Nah, oh iya. Nih hal-hal gitu. Wah ini gak gaib nih gitu kan. Nah, santet gitu. Nah, waktu di rumah si Abah itu juga di ini Bang, diinstruksiin sama si Abah nanti sepulang dari sini ke dokter untuk diperiksa. Soalnya takutnya ada luka dalam gara-gara muntah-muntah darah itu Bang. Akhirnya ya sepulang dari rumah si Abah ya diperiksa ke dokter. Tapi emang alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Akhirnya dari dokter dikasih obat ini aja Bang, dikasih obat untuk memulihkan kondisi badan aja. Karena memang kan lemes itu kan, kekurangan Darah gizi, pasti. iya. Dan terus setelah itu darah udah nggak keluar lagi. Udah nggak keluar. Sama sekali. Sama sekali udah nggak keluar. Alhamdulillah itu sudah selesai gitu. Si darah itu setelah ditanganin sama si Abah. Terus kita juga ke dokter. Dan kita juga nggak mau berasumsi takutnya kan ada penyakit bawaan dari bokap. Tapi alhamdulillahnya dibawa ke dokter nggak ada apa-apa. Nggak terdeteksi Tidak apa terdeteksi gitu ya. Cek darah itu sampai cek darah Bang. Gila, serem banget. Cuma nanya penyakit kayak pusing-pusing gitu doang. Nggak ada yang penyakit yang dalaman, nggak ada. Kalau pusing nggak punya duit, pusing banget. Pusing banget. Kalau itu mah iya Bang. Nah nih Bang Heru, setelah kejadian yang menimpa lo pada tahun 2007 gitu Bang ya. Iya. Punya pesan ke Bang buat teman-teman di rumah nih tentang kejadian ini. Buat teman-teman di rumah ya Bang. Pada dasarnya sih kenapa saya memberanikan lagi untuk menceritakan cerita ini Bang. Walaupun emang udah lama ya. Pada intinya ya kita berbagi pengalaman aja. Berbagi share. Kita ambil yang baiknya. Kita buang yang buruknya. Buang jauh-jauh. Nah sisi baiknya di sini kita jangan sampai di pribadi itu, di diri kita itu jangan sampai ada sifat sirik, iri sama dengki. Nah itu nice. Karena rezeki, jodoh, maut itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Itu. Dan ya mungkin penonton bisa ambil yang bagusnya, yang buruknya buang aja. Kita jadikan pelajaran aja. Kedepannya kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati. Itu aja. Kadang yang sifat iri hati dan dengki itu yang sulit itu Bang. Nah itu Bang. Ngeliat orang sukses, Betul. ngeliat orang bahagia. Betul. Dan ini lagi yang lucunya ya Bang, kalau misalkan ya keuntungannya berjuta-juta sih Bang mungkin ya. Tapi kan susah kalau orang udah dirasuki sifat sirik, iri sama dengki, biar kata orang susah juga. Gitu Bang. Bener-bener. Jangankan uang. Ya ibarat kata ngeliat dia sakit aja udah seneng. Ya, mungkin gitu kali ya. Itu aja sih. Ya Allah, jauhkanlah kami dari Amin. sifat-sifat seperti itu. Amin. Oke sob, mungkin sekian deh kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Heru ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, tenangkan hati, tenangkan pikiran, dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang namanya gangguan seperti santet, telu, itu memang ada sih. Dan emang dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi mungkin udah ada ya tentang santet seperti itu. Jadi ya tugasnya mereka kan untuk menggoda manusia gitu. Jadi kita ya sebagai manusia yang baik gitu, dan terutama gue juga Islam gitu, jadi ya kuatkanlah iman dan Islam kita gitu. Dan ibadah kita dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi yang namanya hal-hal seperti itu anggap itu ujian ya. Yang penting kita selalu tetap semangat teman-teman. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak Bang Sama-sama Heru Bang ya. Badru. Sapa Bang, warga Depok Bang. Halo warga Depok, warga Bogor semuanya. Bogor semuanya, warga Indonesia. Ya, Dadah. Semoga sehat walafiat Amin semuanya. ya Allah, amin amin. Amin.